Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayohal ikhwatu wal akhwat, saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali di acara kursus Kuba dengan acara yang lain, kali ini bersama Ustadz Mukhlis kembali. Beliau insya Allah akan kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol santai tentang belajar di Yaman, cerita pengalaman beliau. Kaif halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Antum gimana, Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Antum apa di Amwa itu bukan ya? Sedang di Amwa. Di rumah. Oh, saya kira itu gordennya Amwa. Di rumahnya di mana ini antum Ustadz? Di Grogol Asri. Grogol. Di mana Grogol Asri itu? Kota apa? Depok. Seberangnya Amwa ya, Depok. Depok ya. Jadi yang misalnya Iya. di Depok tahu ada masjid namanya Amwa Al-Muhajirin wal Ansor. Putih pinggir jalan. Besar masjidnya. Mesti insya Allah ketemu beliau sering. Insya Allah pertemuan kali ini ngobrol santai aja, mengisi waktu yang semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dan kita mungkin langsung masuk kepada materi sedikit ini Ustadz ya. Sebelum kita mulai, mungkin baiknya kita mulai dengan hadis Rasul, dan sebelum itu tentu firman Allah Azza wa Jal yang mana akan kita bawakan berkaitan dengan Yaman ini sendiri ya Ustadz ya. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Rasulullah SAW bersabda, atakum ahlul Yaman hum araqqu quluban, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka araqqu quluban, paling lembut hatinya. Al-imanu Yaman, iman ada di Yaman, wal fiqhu Yaman, fikih ada di Yaman, wal hikmatu Yaman, ya hikmah ada di Yaman. Hadis ini riwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Tentu dimulai dengan ayat ini, kemudian kita jadi tahu berarti ayat tersebut berkaitan juga diantaranya adalah dengan kedatangan penduduk dari negeri Yaman. Kemudian dalam riwayat Muslim seperti berikut ini, sampai Rasul SAW menghalangi orang yang mau minum dari telaga Rasul dan diberikan kepada para penduduk Yaman untuk minum terlebih dahulu. Ini di riwayat Muslim ya. Kita nukil aja. Atau ada salah itu lafadznya, enggak ya Ustaz ya? Kemudian di hadis yang lain, ini kepotong tapi hadisnya, di antaranya juga penduduk Yaman termasuk orang yang pertama kali mengajarkan berjabat tangan, musafah. Jadi kalau kita salaman itu ya, tangan dengan tangan, itu di antara adat yang pertama kali dikenalkan oleh orang-orang Yaman. Panjang sebenarnya, dulu pernah kita jelaskan berkaitan dengan Yaman ini tentang sejarah bahasa Arab itu sendiri. Karena kaum bahasa Arab atau kaum bangsa Arab itu terdiri dari dua yang besar ya. Kaumnya Adnan dan kaumnya Qahtan. Qahtan inilah yang tinggalnya di daerah Yaman. Kemudian juga bahkan di dalam riwayat Ibnu Abi Asim disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innahu sayati qaumun tahkhiruna a'malakum ila a'malihim. Sungguh akan datang suatu kaum yang kalian meremehkan amal kalian dibanding amal mereka. Kayak, aduh amalku kalah. Ini para sahabat loh yang dibegitukan ya. Maka para sahabat menanyakan, apakah mereka dari kaum Quraisy ya Rasulullah? La, walakin hum ahlul Yaman. Bukan, tetapi mereka adalah penduduk Yaman. Dan penduduk Yaman dimaksud ini, dulu waktu Syekh kami, guru saya dan guru Ustadz Mukhlis, Syekh Ma'mar Al-Qadasi, masih ingat saya, beliau menjelaskan, keutamaan ahlul Yaman ini adalah umum untuk penduduk Yaman, tetapi khusus untuk penduduk Tihamah. Betul Ustaz? Antum masih ingat? Dulu pernah. Ya, Penduduk pernah Tihamah menyampaikan. adalah
kaumnya Abu Musa al-Ash'ari. Karena yang dikaitkan dengan yang dari tadi yang kita sebut ini, tentang penduduk Ahlul Yaman yang disebutkan dalam hadis-hadis ini adalah orang-orangnya Abu Musa al-Ash'ari yang dari Tihamah. Tihamah ini sekarang di daerah Hudaidah. Daerah Hudaidah situ ya, dan sekitarnya mungkin. Saya kurang paham, tapi waktu saya tinggal di Hudaidah, saya dikasih tahu kalau Tihamah itu ya Hudaidah, katanya begitu. Nanti mungkin Ustaz Mukhlis ini ya, mengomentari boleh. Betul nggak Ustaz? Saya takut salah. Enggak. Ya di Hmm? Hudaidah, kemudian di sebagian daerah yang masuk di Arab Saudi itu juga mungkin masuk di Tihamah. Tihamah juga. Oh gitu ya. Jadi yang daerah Saudi Selatan, betul ya? Ya Saudi Selatan, karena Hudaidah itu kan berbatasan dengan Arab Saudi Selatan. Betul. Nanti kita lihatkan di sini ada petanya ya, ada siap. Kita lihatkan petanya dan juga banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan penduduk Yaman. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Al-Baihaqi disebut sebagai hum khiyaru man fil ard. Mereka adalah sebaik-baik yang ada di atas muka bumi. Bagi yang ingin melihat lebih lanjut tentang hadis-hadis keutamaan negeri Yaman bisa dicek di artikel muslim.org.id ini ya, yang ditulis oleh Ahmad Ansori. Bisa dicek, cukup bagus, lengkap ya, banyak sekali. Dan setiap hadisnya disebutkan lemah atau tidaknya. Semuanya alhamdulillah dikumpulkan yang sahih-sahih saja. Dan ini adalah peta Yaman. Mungkin bagi yang tidak tahu ya, mungkin kita kenalkan dulu Ustaz ya, sambil menunggu yang lain pada datang. Jadi ini kalau peta dunia, kalau yang Ustaz bumi itu datar, wis nanti dulu itu bahasnya ya. Yang bilang bumi datar, dulu, disimpan dulu. Ini kan petanya kayak gini dulu yang dari Google ya. Nah, Yaman ini kita Indonesia di sini ya. Ini Indonesia, Yamannya di sini ya, begini ya. Cuman nggak lurus gini waktu terbang ya Ustaz ya. Ke sini dulu, terus ke sini, betul ya? Ke Dubai dulu, antum gitu. Ada transit ya, ke Dubai. Jadi Yaman terletak di sini. Ininya Saudi, ini Arab Saudi. Oh ketebelan. Ini Arab Saudi bagi yang mungkin kurang tahu ya. Ini daerah Teluk, negara-negara Teluk yang kaya-kaya itu. Ini Oman yang besar. Terus ini Afrika, tentunya ya. Di antaranya di sini daerah Ethiopia, negeri Habasyah. Terus ya ini Mesir, ini Iran, Asia Tengah semua di sini. Dan ya ini gambarannya Yaman pas di selatannya Arab Saudi. Ini mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol tentang daerah apa saja yang dulu Ustaz Mukhlis misalnya di sana. Terus mungkin saya juga cerita saya dulu belajarnya di mana-mana aja di Yaman ini. Mungkin bisa kita ini. Tadi ini Ustaz ya, Hudaidah ini Ustaz ya. Ini daerah Hudaidah. Dan Tihamah berarti sampai Jizan ini mungkin ya. Atau enggak tahu saya, kurang tahu. Karena memang saya juga diajar sama Syekh Saudi katanya Tihamah juga masuk Saudi. Pernah memang ada dengar gitu. Gitu ya Ustaz, kurang tahu ya. Ini istilah zaman dulu ya. Tihamah. Ya. Kalau sekarang mungkin ya sebagian masuk di wilayah Yaman, sebagiannya di Arab Arab Saudi. Saudi. Nah, baik. Kita lanjut. Ya ini gambaran saya kasih tunjuk gambaran-gambaran. Tapi bangunannya nggak kayak gini semua. Ini saya kasih tunjuk dikit. Ini bangunan lebih khas daerah San'a ya Ustaz ya. San'a. Nah, di sini bilang San'a, ibu kota kayak gini. Ini bangunan-bangunan kunonya mungkin bisa dilihat kayak gini. Tapi masing-masing daerah juga ada yang punya beda ya. Termasuk bisa dicek gedung pencakar langit tertua di dunia ada di Yaman. Di daerah Hadramaut. Gedung pencakar langit. Sebelum orang-orang barat bikin gedung tinggi-tinggi, orang Arab sudah buat duluan sejak lama. Dan ini gambarannya pakaian penduduk orang sana, cuman wajahnya saya tutup karena privasinya orang masing-masing. Ya, ini gambaran pakaiannya sehari-hari yang setiap hari kita temui ya kayak gini, betul ya Ustaz ya. Cuman yang kiri yang pakaian waktu biasanya menikah kayak gini. Kalau orang sana kalau menikah enggak cowok gandeng cewek gitu ya. Cowok gandeng cowok mesti ya dipajang fotonya. Kan dipajang itu banner ya di jalan-jalan. Cowok gandeng cowok, bingung loh. Nikahnya masa cowok sama cowok? Enggak, ternyata emang enggak mau. Jadi memang orang sana itu sangat masalah foto itu sangat ini ya. Sangat
bahaya sekali foto sembarangan. Nggak boleh moto-moto sembarangan. Teman saya pernah di penjara, Ustaz. Saya punya teman di penjara pas di Yaman gara-gara moto orang penjara. Baik. Ini gambarannya, ini bagi yang bingung ini apa kok ada di depan perutnya pedang-pedangan ini. Ini jambia ya. Senjata orang sana. Saya pernah diajari cara menggunakannya itu buat ditusuk ke sini, ke leher. Jadi cara menyerangnya itu dia seperti ini. Gerakan tangannya. Ditusukkan ke leher. Ya ini pakaian orang dulu, cuman dipakainya bukan buat perang-perangan ini. Dipakai memang perhiasan sehari-hari mereka kayak gini. Dimanapun Anda lihat ya harus pakai jubah gini ya Ustaz ya. Nggak ada jarang pakai kaos, celana gitu, jarang banget orang sana. Terus sorbannya kalau nggak diikat kayak gini, ya paling banyak dikalungkan gitu. Sederhana sekali. Dan kalau yang wanita hampir semuanya bercadar. Yang saya pindah-pindah kota, Ustaz, antum juga ya, betul Ustaz ya? Rata-rata bercadar. Yang nggak bercadar sulit, alias bisa dihitung jari. Saya padahal tinggal di daerah kota. Saya tinggal di daerah kota. Dan juga waktu di Son'a juga itu ibu kota. Sulit kita nyari yang nggak bercadar. Rata-rata bercadar, bahkan kalau yang penuntut ilmu cadarnya full. Matanya juga nggak kelihatan. Gitu ya Ustaz ya. Kalau di Indonesia dianggap aneh. Ya, di sana ngerti ya, itu cadar. Yang ditutup full, jadi nggak ngelihat sama sekali. Bukan nggak lihat apa, nggak kelihatan matanya sama sekali, tapi tetap bisa ngelihat. Kayak kaca mobil atau kacamata hitam ya. Dari luar nggak kelihatan, si perempuannya bisa lihat. Nah ini kita masuk kepada, mulai kita ngobrol nih. Ini kita kenalin dikit tentang Yaman tadi. Dan sekarang sayang sekali Yaman adalah salah satu negara termiskin yang ada di dunia. Maka butuh bantuan dari antum sekalian, kita semua yang punya diberi rezeki lebih bisa memberikan bantuan untuk negeri Yaman. Terutama makanan. Baik. Jadi banyak yang saya ingin ngobrol sama beliau ini karena saya terakhir ketemu Ustaz Mukhlis tahun berapa Ustaz terakhir? 2015 ya? Mungkin di mana ya? Di Son'a mungkin ya. Iya, di Son'a tahun 2015. Alias 7 tahun yang lalu. Itu pun enggak Ustaz, 2014 kayaknya. 2014 akhir. 2015 akhir. itu kita deportasi perang Yaman, betul ya? Perang Ya, Yaman. mungkin antum termasuk yang nganter anak ke bandara mungkin ya. Ana Waktu bareng itu. sama Abu Apa Zubair. enggak? Ana bareng Abu Zubair. Enggak, waktu itu antum ikut nganter anak ke bandara. Apa enggak? Enggak. Enggak ya? Ana pulang deportasi bareng Abu Zubair. Maret Ya. 2022 yang sama pemerintah. Antum sama apa? Pemerintah atau Anak pulang sendiri. biaya sendiri? Enggak apa-apa. Yang jadi ada yang pulang sendiri, ada yang pakai biaya pemerintah karena waktu itu kan perang ya. Jadi waktu perang itu saya melihat dengan mata kepala sendiri rudal tuh mau dilepas. Lihat sendiri di depan mata. Rudal itu mau jatuh dari pesawat. Wah, serem sekali ya malam itu. Jadi waktu perang itu saya malah keliling-keliling dari kota ke kota. Saya di stop sama orang Husi, sama orang Syiah saya di stop. Kan orang Indonesia pesek ya. Orang Indonesia kan hidungnya pesek gitu. Langsung kelihatan ini Indonesia bukan orang Arab kan. Jadi langsung ditangkap, saya dicek. Alhamdulillah saya ngakal-ngakali pakai paspor itu kan nggak dipegang saya, dipegang Haidar waktu itu. Haidar apa Haidar siapa namanya? Yang Lombok itu. Haidar. Nah ya Haidar. Paspor saya dipegang Haidar karena waktu itu sakit. Saya minta kirim fotonya di WA, terus saya print, terus saya laminating, saya pakai itu. Aman, selamat gara-gara WA ya. Alhamdulillah pakai WA itu paspor bisa ini walaupun nggak asli tetap tembus. Alhamdulillah. Baik, ini kalau yang pengen tahu tentang pondok-pondok di Yaman bisa cek website ini Ulama Yemen Al-Ilm ini ya. Ini websitenya bisa dicek ya. Di situ banyak kumpulan syekh-syekhnya dan juga beberapa pondok baru punyanya Syekh Nu'man Al-Watar baru buka ya Ustaz ya. Dulu saya mondok di Syekh Nu'man beda pondoknya di Ba'dan, sekarang pindah di Taiz. Kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah kita mulai ngobrol sama Ustadz Mukhlis.
Kalau tadi pembukaan aja. Ini namanya Darul Hadis Ma'bar. Mungkin bisa disebut salah satu yang terbesar pondok pesantren. Salah satu yang terbesar yang ada di Yaman. Pemimpinnya adalah Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam. Muhammad bin Abdillah Al-Imam. Kalau nyari fotonya enggak ada ya. Beliau enggak mau difoto. Seperti saya bilang tadi, orang Yaman rata-rata enggak mau difoto. Langsung dipenjara itu teman saya difoto. Foto-foto. Nah, ini Darul Hadis. Gambaran masjidnya yang kanan itu luas banget ya. Seberapa luas masjidnya antum ingat enggak? Kayak apa kira-kira? Zaman dulu itu mungkin sekitar 50 kali 100 mungkin. 50 meter Kalau kali nggak salah 100. Masa? Iya. 50 meter kali 100. Oh iya. 50 kali 100. Muat nampung berapa Itu antum ingat nggak? Berapa ribu orang gitu masjidnya? zaman dulu itu sekitar 3.000-an itu setengah. 3.000-an itu setengah, berarti 6.000. Itu meluber keluar-luar juga tapi ya. Masih ada di bagian belakang, terus belakang lagi masih ada. Kalau sekarang kan diperluas lagi ke sebelah kanan. Kalau jamaah perempuannya ada nggak tempat? Di lantai 2 atau ada? Nggak Jamaah ya? perempuan ya namanya Masjid Nisa, itu di lantai 2. Lantai 2-nya itu mulainya dari masjid belakang. Berarti kalau total Jadi ada 10.000, kalau ini gambar ini masjid depan. Total ada 10.000? Ya bisa. 10.000 Mungkin lebih ya? masjid itu bisa menampung 10.000-an jamaah. 10.000-an jamaah. Oke. Antum kalau ke sana, saya cerita dikit dari sudut pandang. Saya bukan orang mondok di pondok sini. Saya di daerah lain. Ini saya kasih gambaran dengan peta aja deh ya. Tadi kan ada peta nih. Ma'bar itu di daerah mana, Ustaz? Damar ini kan? Maksudnya Provinsi Damar. Provinsi Damar. Ini Damar ini, kelihatan ya. Tapi Ma'bar yang ini Ma'bar ada. Jadi ini Ma'bar ini Ustaz ya, ketemu alhamdulillah ada. Ya, betul. Son'a ini ibu kota. Son'a ini jadi dekat dengan ibu kota ya Ustaz ya. Ya, tengah-tengah antara Damar sama Son'a. Tengah-tengah Maksudnya antara Damar dan kota. Son'a. Betul. Ya. Ini Ma'bar, ini Son'a. Kalau dulu saya mondoknya di Taiz ini. Kota besar Taiz itu. Besar banget. Kebetulan saya di kotanya langsung. Pas saya ngunjungi Ma'bar langsung kayak masuk dunia lain. Saya kaget. Loh, ada masih zaman kayak begini ya. Kayak Anda balik ke ratusan tahun yang lalu. Kalau ke Ma'bar. Maksudnya bukan dari segi, nggak canggih, bukan. Yang antum melihat wajah-wajah orangnya, bawa kitab kemana-mana, ngaji semua, jalan penuntut ilmu berjalan berpapasan gitu kayak, wah, kayak sesuatu yang baru, yang saya nggak temui di Taiz waktu itu ya. Tapi Ustaz, berarti Ma'bar di sini, nanti saya bahas yang lain-lain lagi, karena dulu, ya ini banyak murid-muridnya Syekh Mukbil. Jadi Syekh Mukbil itu adalah syekh yang guru dari para syekh-syekh yang membangun banyak pondok. Rata-rata semua kota ada pondoknya murid-murid Syekh Mukbil. Beliau di sini saja, Sa'dah ini ya. Daerah Sa'dah ini ya. Ini pondok aslinya Syekh Mukbil di situ. Terus murid-muridnya tersebar ke semua penjuru Yaman. Hampir semua kota pasti ada pondoknya murid Syekh Mukbil. Dan semua pondok murid Syekh Mukbil gratis, tidak bayar apa-apa. Betul ya Ustaz ya? Malah dikasih makan. Ya, betul. Malah dikasih makan. Bahkan nggak ada nebar-nebar brosur selebaran promosi-promosi, nggak ada. Bahkan nggak ada pasang nomor rekening donasi gitu, nggak ada sama sekali. Luar biasa pondok-pondok murid-murid Syekh Mukbil barokah. Ini Kota gambaran. infak saja nggak ada. Kota infak saja nggak ada. Tapi bukan berarti kita kayak terus bukan kita mau ditabrak-tabrak, enggak. Memang Mas Syekh itu mau menjaga diri. Kalau di Indonesia ini memang kota infak kan memang saya yang petani gimana saya donasi enggak punya rekening gitu. Maksudnya nyemplungkan duitnya nitip buat bangun masjid. Jadi syekh-syekh ini luar biasa, waroknya, zuhudnya. Enggak mikirkan duniawi. Bahkan saya dengar syekhnya beliau, Syekh Muhammad Al-Imam nih ya Ustaz ya. Katanya beliau kan berarti berapa ribu yang ditanggung makannya di situ Ustaz sehari-hari. Kalau dulu itu mungkin sekitar 3.000-an. Kalau Dapat sekarang makan ini 3 kan kali sehari. tambah. 3 kali sehari makan. Iya, 3 Gratis. kali sehari.
Semuanya gratis, gratis. asrama, Asrama, ya, makan, dan ditanggung oleh syekh, pendidikan, pendidikan, bahkan guru-gurunya juga ya berarti. Dan beliau ini katanya sampai saya dengar ngutang. Betul ya Ustaz ya? Ngutang untuk ya nanggung mungkin di makan katanya sebagian sampai kayak waktu gitu. beliau pernah. Sampai sampai seperti itu. Dong nggak ada, kalau mungkin ya mohon maaf zaman sekarang eh, apa sering yang kita lihat adalah pasang donasi nomor rekening sekian gitu ya. Guru-guru kita waktu di Yaman sama sekali tidak ada kayak gitu. Saking luar biasa waroknya. Ini gambaran perpustakaan ya Ustaz ya di Makbar. Ya. Luar biasa luas banget. Mungkin terluas enggak Ustaz? Perusahaan Ya, terbesar diperluas lagi. di Yaman terbesar mungkin. Wallahu a'lam, nggak tahu. Cuman ini dulu ukurannya 10 kali 50. Oh, antum sampai hafal ya. 10 kali 50. Sekarang diperluas ke sebelah kanan. Jadi masjidnya diperluas ke sebelah kanan Eh, karena ini kan di lantai 2, ya. itu ngikut juga diperluas. Ini 10 kali 50. Saya 10 lihat kali yang di 50. video YouTube bahkan sampai karpetnya diperbarui juga banyak barunya ya yang perpustakaan ini. Ya, Yang sekarang warna merah. masjid ini tadi 100 kali berapa? 150. 50 kali 50. 100 mungkin. Mungkinan ya luasnya. Antum kalau lihat situ bukunya banyak banget sampai ke atas dinding itu bisa dilihat. Sampai full ke atas dinding semuanya buku. Jadi kita serahkan ke Ustadz Mukhlis gimana Ustadz? Antum ceritakan mungkin tentang Darul Hadis Makbar. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Ahmad atas kesempatan yang diberikan. Tentang Darul Hadis Yaman tadi mungkin sudah disinggung. Jadi kalau letaknya itu di Provinsi Damar. Ya. Provinsi Damar itu kalau Yaman ya sebelah utara. Karena kan Ya, Yaman itu ada utaranya, ada selatannya begitu. betul. Jadi kalau di Yaman itu letaknya di sebelah utara. Yang ini Kalau dari sisi cuaca di situ dingin, dingin dan sangat dingin. sangat dingin ya. Ya, jadi musim musim panas itu biasanya maksimal 25, sekitar 25 lah. Jadi itu 25. musim panas. Itu Musim musim panasnya panas. 25. Iya. Jadi kalau musim dingin ya sampai minus. Yang dulu Itu cerita kalau Ustadz, di antum pernah cerita ya. apa antum atau Haidar dulu ya cerita sampai kerannya mampet, airnya beku di dalam. Pernah katanya. eh, bukan saya kayaknya. Kalau Bukan. saya nggak pernah belum pernah ngalami. Nah, itu. Tapi bekas Memang wudhu luka semua Ustadz. Antum. iya, tapi bisa diantisipasi itu. Oh ya. Jadi kalau sudah mulai masuk musim dingin berarti perlu apa pakai vaselin apa pakai minyak zaitun biar Oh nggak gitu. kering kulitnya. Itu cuaca di sana. Jadi karena dingin mungkin ya mandi itu jarang dan itu lumrah, maksudnya biasa wajar. Wajar Iya. orang jarang mandi gitu. Jadi orang kalau misalkan di sana apalagi kalau musim dingin mandinya 2 kali sepekan, Hmm. ya bagus itu. Ya, yang mau izin live dipersilakan. Yang punya pertanyaan ditulis di kolom chat aja dulu. Nah, lanjut Ustadz. Jadi misalnya paling mandi Jumat, karena Jumat itu disediakan air panas Oh gitu. oleh dapur pondok. Hmm. Dan setiap hari itu ada air panas di waktu pagi. Tujuannya untuk ngasih fasilitas, barangkali ada yang mau mandi junub. Oh gitu. Jadi kalau di pagi hari cuaca sangat dingin, bisa ngambil air panas di dapur, kalau mau misalnya. Oh Tapi gitu. kalau yang apa namanya air panas yang lebih banyak lagi jumlahnya itu cuman ada hari Jumat.
Jadi ngantri dulu, ngambil air panas, setelah itu baru mandi. Nah, biasanya paling mandi ya hari Jumat itu kalau pas dingin sama nanti hari lain ketika ketika pengen mandi. Kalau nggak pengen ya berarti cukup satu kali tadi. Nah ini dinginnya kenapa? Karena daerah penggunungan atau gimana? Ya mungkin karena pegunungan, Pegunungan karena ya. daerah pegunungan. Jadi walaupun walaupun jarang mandi karena cuaca dingin dan kering jadi nggak Nggak bau bau. gitu badan. Cuman Berarti kalau dia sudah dingin kering. terasa Dingin kering, dingin bukan kering, dingin lembab ya. Kalau bukan. lembab dia bikin bau kan. Iya. Terus? Nanti kalau mungkin sudah bau itu berarti mulai peralihan musim dari Hmm, dingin ke panas. Itu tentang cuaca. cuacanya. Jadi kalau Makbar memang itu di kota dan dulunya masjid itu kan pasar, Iya. kemudian dibeli begitu. Dibeli Hmm, untuk dibikin jadi masjid. Sehingga ya kondisinya rame, maksudnya di luar itu karena samping masjid itu pasar, sehingga hmm, kondisinya cenderung rame. Kalau keluar, kalau di dalam masjid di lingkungan pondok situ ya tetap nyaman untuk belajar. iya. Apalagi Zat? Oh, ini saya penasaran ini. Gelar, kenapa kok namanya Muhammad Al-Imam? Nah, kenapa namanya Al-Imam nih Ustaz? Apakah beliau, kenapa gelarnya ini? Dari mana gitu? Jadi al-imam, karena gini, di situ masjid itu ada beliau yang jadi imam namanya Muhammad. Apalagi Oh, dulu ya, awalnya ketika masjid itu masih kecil, ya, imamnya namanya Muhammad, ya. kemudian muadzinnya namanya juga Muhammad. Sama gitu ya. Nah, sama gitu. Sehingga karena untuk membedakan, akhirnya Ya, beliau disebut dengan Muhammad al-Imam, satunya Muhammad al-Muadzin. Al-Muadzin. Nah, ya, ini saya dengar Al-Muadzin. juga. Saya makanya takut ke antum ini. Saya Ya. dengarnya begitu. Ternyata oh iya betul. Jadi Al-Imam ini bukan beliau mengangkat dirinya sebagai seorang imam gitu ya, bukan. Tapi memang biar dibedakan, satunya muadzin, satunya imam gitu ya. Sama-sama Iya. Muhammad namanya. Soalnya di Arab itu ya, buat teman-teman sekalian di sini nggak tahu, mungkin ada yang nggak tahu, nama itu di sana satu aja saja. Nggak rangkap-rangkap. Kalau Satu. Indonesia kan suka rangkap namanya panjang banget. Orang sana Muhammad ya Muhammad tok gitu ya. Muhammad bin ayahnya siapa. Taib. Apalagi ini ngobrolnya banyak sebenarnya ini pertanyaan saya. Saya mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk antum dan ya ini yang punya pertanyaan disiapkan, ditulis dulu ya, ditulis dulu gimana 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 terserah dicatat di kolom chat aja. Karena bisa dibilang ini model lembaga pendidikan yang nggak ada di Indonesia, kalaupun ada tetap masih sulit ditemukan dan nggak sebesar ini. Maksudnya dengan jumlah ribuan. Memang murid-murid dari Syekh Mukbil ada yang membangun pondok-pondok mirip dengan beliau, tapi nggak sampai seribu-ribu kayak gini ya Ustaz ya, betul ya? Bisa menanggung hidup ribuan orang, itu sangat sulit. Nah, antum sendiri Ustaz, saya mulai dari pribadi antum, dari kapan belajar di Yaman itu? Itu 2011. Berangkat itu 2011. 2011. 2011. Oke, 2011. Baik. Terus pulangnya 2015 ya, karena perang itu ya. Sebelum perang antum pulang. Sebelumnya sudah mulai, cuman waktu itu ya sudah ada evakuasi juga. Oh, udah ya, udah ada yang Itu akhir dievakuasi. akhir 2014. Oh, antum akhir 2014 pulangnya. Akhir Nah, 2014. kalau dari jumlah santrinya Ustaz. Dan tadi dari ceritanya antum ini dari 2011 sampai 2014 akhir ya. Kalau saya 2013 akhir sampai 2015 awal karena terpaksa dideportasi. Walaupun asal muasal saya ke Yaman berbeda dengan asal muasal Ustadz Mukhlis ke Yaman. Kalau Ustadz Mukhlis awal ke Yaman memang niat mau ke Darul Hadith gitu ya. Kalau saya berangkat karena beasiswa Republik Indonesia. Jadi saya berangkat atas nama negara perwakilan Republik Indonesia 4 orang.
diutus, 2 ke Taiz, 2 ke Aden. Jadi saya belajarnya ya bukan Darul Hadis dulunya, Ustaz. Tapi saya nyari sendiri. Nyari sendiri akhirnya ketemu. Nah, panjang itu ceritanya, tapi nggak mau bahas itu. Saya penasaran dengan jumlah santrinya, Ustaz. Tadi Darul Hadis Ma'bar katanya kalau tampungan sholatnya bisa 10.000 lebih. Tapi kalau santrinya tadi 3.000-an itu Itu dulu. itu Jadi dulu. kalau sekarang mungkin tambah banyak. Loh, tambah banyak padahal lagi perang ini. Lagi perang Iya, tambah banyak malah ya. justru Luar biasa. ya itu mungkin yang eh, berbeda ya. Justru ketika perang ini malah tambah banyak. Tambah banyak Kalau yang dulu kajian ya, kajian umum, pelajaran umum itu berarti diikuti oleh semua warga pondok Makbar. begitu. Oh, warga pondok. Iya. Untuk menutup suudzon gitu, takutnya ada yang nyangka, loh, waktu perang apa namanya, jangan-jangan ini pondoknya ngajarin berangkat perang gitu. Enggak ya. Pondoknya enggak terjun di perang, malah perang malah sibuk dengan belajar karena peperangannya ini sifatnya politis sekali, banyak yang bermain di situ partai-partai ya. Dan Syekh tidak terjun di bidang tersebut. Betul ya Ustaz ya? Iya betul. Berbahaya Jadi berbicara tentang memang itu. Hmm? memang beliau dan beliau mengajarkan juga kepada kita semua karena kita ini sebagai thalabatul ilm gitu, Penuntut para ilmu. penuntut ilmu, ya tugasnya belajar gitu. Saya belajar. Untuk yang lain itu apa perang dan sebagainya itu sudah ada orang lain yang ngurusi gitu, Iya, yang memang sesuai di bidangnya sana gitu. betul. Aparat dan sebagainya itu urusan mereka. Nah, kemudian thalabatul ilm ya tugasnya belajar ya fokus belajar. Sehingga Pak, dalam kondisi apapun di sana tetap belajar. iya, kecuali mungkin sebagai penjagaan diri, pembelaan diri. Nah, itu memang ya. Bagi yang tidak tahu, Syekh Al-Imam ini termasuk yang paling wow kalau berceramah. Maksudnya kayak Soekarno tapi double gitu ya. Mungkin kayak gitu. Kalau ceramah, wah mantap sekali. Antum kalau dengar cari aja di YouTube, cuman nggak ada videonya ya, suara doang. Syekh Muhammad Al-Imam ini kalau berceramah luar biasa. Sangat memberi dampak besar di masyarakat. Ceramahnya menggebu-gebu sekali. Tadi saya bilang kayak Soekarno double. Ini bahasa saya agak-agak aneh. Ya memang saya pakai bahasa yang mudah aja. Nah, Syekh Muhammad Al-Imam ini saya sampai lupa mau ngomong apa. Termasuk banyak dicari gitu ya, istilahnya dicari dalam tanda kutip, terancam nyawanya karena luar biasa ceramahnya sangat berpengaruh. Makanya beliau pengawalnya berapa? 4 ya. Waktu saya lihat sana selalu beliau dikawal 4 orang. Betul ya Ustaz ya? Kalau zaman ketika kondisi lebih mencekam ketika itu bisa 5. Bisa 5 orang yang mengawal. Jadi kalau misalnya sholat itu yang di belakang beliau ada 4, Ya. satunya di depan. Oh, satunya Yang di satunya depan. ini Saya kira nggak ikut sholat dulu. Ketika iya, kayaknya sholat jamaah gitu, dia menghadap ke belakang, ya. tidak ikut sholat. Nanti kalau sudah selesai baru dia sholat. Dan semuanya bawa AK itu ya. Oke, kita nggak Iya. terlalu bahas ke itu takutnya dituduh macam-macam, tapi kita jelaskan bahwa itu untuk penjagaan diri. Makanya beliau kalau masalah penjagaan diri luar biasa. Syahid Al-Imam ini dijaga dengan 5 orang itu tadi kata saya. Ketika khutbah juga dijaga, ketika sholat juga dijaga. Waktu itu saya lihat sendiri, waktu saya mengunjungi makbar, saya langsung nyari Syahid Al-Imam dan memang dikawal anak-anak muda bawa AK. Senjata AK itu ya. Baik. Dari jumlah santri yang sekian ribu itu Ustaz, anggaplah 3.000. Antum lihat lautan ilmu, lautan orang itu ya, lautan ilmu, lautan orang 3.000. Dan itu sehari-hari majelis ilmu yang umum itu yang di masjid yang dihadiri 3.000-an orang itu Ustaz. Setiap jam berapa saja, ini yang paling penting mau kita bahas. Setiap kapan Jadi kalau saja. pelajaran pelajaran umum itu, kalau yang mungkin hampir semuanya hadir itu yang ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Karena Ngaji kan apa itu Ustaz? ba'da maghrib itu Sahih Muslim. Sahih Muslim. Sampai Sahih Isya Muslim. ya. Sampai Isya lebih. Sampai Isya lebih. Sampai Isya lebih.
Kalau kalau dulu di sana pakainya jam jam Arab. Jam Ya, Arab itu kan berarti maghrib itu jam 12. Nanti iya. adzan isyaknya setengah dua. Ya, hitungannya jadi terbit dihitung dari terbit ya, Sat? Terbenam. Dihitung Dari dari terbenam. terbenam. Oke. Terbenam matahari itu jam 12. Jam Terbenam nol itu jam begitu. 12. Iya. Biasanya sebut Tauqid Makkah. Bukan ya? Tauqid Makkah atau Tauqid zawal. Tauqid Bukan, Zawal, ya? tauqid ghurubi, tauqid Tauqid ghurubi. Ghurubi. Kalau Zawal istilah orang Kudus, Jawa Tengah itu biasa sebut. Ya, betul ya. Pakai hitungan itu kan. Jadi hitungannya bukan yang kita sekarang kayak ditambah 6 jam, betul, Sat? Ditambah apa dikurang? Dikurang 6 jam. Ditambah tambah Ditambah 6 6 jam jam ya. sekitar itu. Berarti kalau sekarang dihitungnya berarti jam 2, jam Iya, 2-an. Atau jam 2, jam 3. Ya, oke, itu teknis saja. Tapi yang kita bahas tadi masalah rame ribuan pelajaran itu umum berarti yang rame banget itu dars umum itu adalah habis maghrib ya. Saya pernah ikut habis memang, maghrib. saya Muslim. Dan beliau langsung nyebut misalnya nama perawi fulan, nanti yang jawab rawami langsung ya. Gimana itu nyebut beliau? Karena saya Muslim ya, teman-teman sekalian di sini. Saya misalnya nyebut Muhammad bin Sirin misalnya ya. Sebut siapa? Nanti pada jawab apa tabi'i apa gitu. Betul ya Ustaz ya? Ya, terutama anak-anak itu justru yang Oh, mereka terutama. semangat untuk menjawab. Iya loh. Masjid ini bagi yang kurang tahu dengan masjid-masjid murid-muridnya Syekh Mukbil yang punya pondok, terutama Masjid Makbar ini. Masjid yang nggak pernah mati. Alias apalagi soft pertama ya Ustaz ya. Soft pertama selalu full. Ya kan? Nggak bisa kita rebutan. Kalau minimal ada kursinya. Minimal ada barangnya. Kan di sana suka pakai kursi yang ditaruh di bawah itu ya. Jadi soft pertama, soft kedua, soft tiga rame full selalu. Sering rame gitu saja. Walaupun malam masih ada di situ. Jam 12 malam. Kalau peraturan dulu itu Hmm. jam 3 itu jam 9. Jam 9 malam ditutup. Oh, antum sampai jamnya itu gitu ya. Ana nggak ngalamin itu. Antum pakai jam kayak gitu ana nggak ngalamin sih. Baik. Kayaknya kalau gini malah random kita ngambil acak-acak banget. Mendingan kita mulai aja dengan jadwal sehari-hari. Gitu ya. Oh, sebelum itu, Zat. Kan tadi katanya ribuan santri. Saking banyaknya mau dibahas nih sampai bingung saya mau mulai dari mana ini. Jadi ribuan santri ini dari negara mana saja, Zat? Adanya. Ya banyak dari Yaman itu Dari Yaman pasti. pasti, Kemudian kalau yang dari luar Indonesia banyak. Indonesia, Kemudian ada orang-orang Maroko, Maroko situ ya, Aljazair, Jazair, Mesir juga ada, orang-orang Somalia dan sekitarnya, Eritrea, Afrika lah ya. eh, ya daerah Afrika. Kemudian Eropa, dulu ada Eropa. Filipina, Cina, gitu. Oh ya, Filip Rusia, Cina. Tajikistan dan sekitarnya, Yang Tan-Tan itu Kazakhstan. ya, iya. Iya, Asia ya Tengah itu dari berarti. daerah-daerah itu. Daerahnya Imam Bukhari dulu di daerah situ kan, Asia Tengah. Cina, terus antum tadi mana? Yang disebut Filipina ada ya, pernah. Malaysia ya Filipina anggaplah ada. sama ya. Berarti Asia Malaysia dulu pernah ada, Singapura. Asia Tenggara lah. Filipina sempat ada. Terus Eropa, Zat. Ada nggak? Eropa dulu ada orang Belgia, Perancis, Amerika. Amerika nggak ada waktu itu. Amerika nggak pernah ya. Kalau yang di Zona A kita Amerika ya satu ya. Waktu di Zona A ya. Amerika ada. Kalau yang di Makbar waktu itu Eropa malah nggak ada, nggak banyak ya. Prancis? Eropa hanya Perancis sama satu orang Belgia. Oh dikit ya malah ya. Kalau di zaman saya Mukbil Iya, dulu banyak kan. Di zaman saya Mukbil yang di Damas itu banyak yang lumayan iya. lah jumlah orang Eropanya. Kalau yang saya waktu Ya, di mereka sulit aksesnya. Oh iya ya, diperketat ya. Iya. Diperketat banget. Jadi campur, rame dan asramanya berarti dipisah-pisah per negara ini ya, Sat ya. Kalau Indonesia biasanya dipisahkan Hmm. karena mungkin kondisi apa ya, psikis yang sangat berbeda dengan
negara-negara lain gitu. Apa itu Sehingga bedanya, Ustaz? Indonesia sendiri kemudian nanti yang lain apa namanya campur, ada yang Maroko, Aljazair dan sebagainya. Psikisnya orang Indonesia ini apa yang beda, Ustaz? Eh Lebih apa ya? lebih suka ngalah. Mungkin ya mungkin karena lembut begitu ya. Lembut. Beda dengan orang-orang itu yang orang-orang dari luar Mm-mm. yang mereka mungkin ya sebetulnya biasa saja. Cuman kalau belum apa namanya Belum belum terbiasa. paham kan Mm-mm. mungkin dianggapnya kasar dan sebagainya. Oh gitu. Iya. Kalau orang luar tuh kalau ngomong suka kayak teriak-teriak gitu kan ya. Kalau orang Indonesia kayak kalem, suka ngalah, ngantri di selip ya ngalah itu kalau orang Indonesia gitu. Betul, Ustaz. Nah, eh ini eh, jumlah atau asal usul para orang-orang yang belajar di makbar secara khusus. Kalau di tempat-tempat lain juga lebih beragam juga. Cuman rata-rata yang banyak itu kalau di tempat yang lain yang saya temukan ya Indonesia ini biasanya bahkan kalau di Hudaidah ada dibuatkan asrama khusus untuk Indonesia. Terus Afrika ini banyak banget ya Afrika ya. Apalagi karena nggak pakai paspor, nggak pakai apa? Nggak pakai izin tinggal yang Somalia atau Ethiopia. Saya lihat mereka, oh udah dapat kayak, cuman nunjukkan kartu KTP-nya mereka udah bisa. Saya pernah nanya-nanya itu kan. Nah, yang saya mau tanyakan ini saat sekarang berarti kalau sudah bahas ini, kita bahas day in life. Day in life itu seharian ngapain kan gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mungkin atau menceritakan keseharian santri di Makbar. Itu kalau pagi berarti Pakai sebelum pakai jam subuh Indo itu. ya. Pakai jam Indo ya, biar nggak bingung Oh nih. iya. Oke. Sebelum subuh itu berarti bangun. Cuman kan kalau di asramanya orang Indonesia itu enggak apa namanya, tidak terlalu ketat gitu. Oke. Sehingga peraturannya dikembalikan ke kita, orang-orang Indonesia. Intinya Gitu. sebelum subuh bangun, apa sholat tahajud dan sebagainya. Anggap jam berapa itu? Kita tulis jamnya soalnya. Itu Jam 3, sekitar jam berapa ya? Mungkin ya mungkin jam 4 lah, jam 4, jam sekitar 4 jam sana. 4 atau jam 3. Karena Oke. kadang subuh itu kan kalau musim apa itu ya? Musim panas. Ya. Bisa nyampe setengah 7 baru jam 6 lah, jam 6 baru sholat subuh. Oke. Jadi tahajud, ngaji dan lain-lain ya. Iya, Terus jam 4 sholat subuh anggap. iya, Betul? Misalkan ya. jam 4, Misalkan pas iya, jam itu. Terus sholat subuh. Setelah sholat subuh itu masih apa namanya kegiatan di masjid, mungkin bisa murojaah, zikir pagi dan sebagainya. oh nggak ada Itu mungkin pelajaran setelah subuh. Syekh menyampaikan materi nggak ada. apa? Nggak ada ya. Habis subuh Jadi ibadah sampai subuh itu kosong. habis Itu subuh. sampai sekitar jam 6, Oke. sekitar jam 6. Itu berarti banyakan disibukkan dengan Quran, zikir gitu ya. Terutama kan Ya pada nggak biasanya ada halaqah Quran kalau ke Quran itu jam 2, jam 8, jam 8 pagi. Oke, jam berarti di 8 sini pagi. masing-masing gitu ya. Quran, zikir Masing-masing. sampai Jadi waktu ini duha ya. ya ini untuk persiapan, persiapan untuk setoran nanti di jam 8. Oh, gitu. Terus Habis itu mungkin sekitar jam 6 sampai jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 8 ya, itu ya siap-siap makan, nggak ada mandi ya, kemudian kecuali itu ya. Tadi udah cerita masalah mandi ini. Karena dingin sehingga itu sekali ini. paling Mm-mm. persiapan ya sama makan. Persiapan belajar dan makan gitu ya. Siap-siap belajar dan makan. Terus jam 8 Nah, jam 8 itu baru halaqah Quran. sampai jam berapa itu? 8 sampai 9. 8 Sampai sampai 9. 9. Setelah itu, halaqah Quran bagi yang tidak tahu ini apa ya? Jadi dibuat kayak lingkaran-lingkaran gitu. Betul ya, Sat ya? Ya. Dibuat lingkaran-lingkaran gitu, ada musyrifnya satu yang
menyimak setoran hafalannya, nanti diperbaiki, ada apa kayak gitu ya. Murojaah dengan sesama anggota kayak gitu. Ya kayak di Indonesia banyak. Setelah itu Jam 9 sampai jam 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12 itu pelajaran khusus. berarti tiga materi, enggak? Ya, 3. Itu kan kembali ke masing-masing. Oke. Kalau pelajaran khusus, masing-masing memilih sesuai dengan yang diinginkan. Masing-masing pelajaran itu 1 jam, Ustaz? Enggak. Ya, sekitar 1 jam. Berarti di jam Jadi 9, 9, 10, 11 bisa 3 mata pelajaran. ya itu kalau ngambil maksimal berarti 3. Oke, masing-masing ini berarti kita sebut apa? Majelis ya? Majelis ilmu aja deh. Majelis khusus gitu. Kalau di Majelis sana khusus. dars khas. Oh, Ya. dars khas. Nanti kita bahas apa pelajarannya ada apa aja. Anggap di sini sudah dapat 3. Karena di sana, oke, bagi yang nggak tahu, Sat, mungkin kita jelaskan sedikit bedanya kurikulum di sana dengan di sekolah-sekolah rata-rata itu kan kalau sekolah-sekolah ada kurikulum ngejar bab ini sampai bab ini. Selesai nggak selesai wis diuji gitu kan ya, Sat ya. Kebanyakan Ya. kan gitu. Tapi kalau di sana kan nggak ada kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar dituntaskan kata per kata. Ya, Sat ya. Sampai Betul. hatam. Ini yang membedakan, makanya kalau orang ngaji di Yaman, bukunya itu dituntaskan sampai tuntas, nggak ada kayak di Indonesia kebanyakan dilompat-lompati. Jujur saja, Ustaz. Saya selama mondok itu nggak ada kitab yang selesai. Bahkan waktu, mohon maafnya, di Libya pun karena kita harus mengejar kurikulum, terlalu banyak kurikulumnya, jadi di Libya pun dilompat-lompati bab-babnya. Betul ya, Ustaz ya? Antum kan alumni Libya juga. Ya. Sama. Itu sisi negatif dari hal tersebut. Sama ini kebetulan, walaupun beliau lebih lama. Di Libyanya lebih lama. Di Libya antum 7 tahun, Ustaz? Enggak. Berapa 5, ya? 4. Setahun tambah 1 setahun, 1,5 tambah 4. Oh ya, lima Berapa itu? setengah. Lima Lima setengah. setengah. Mirip, saya 6. Ya kira-kira gitu. Tapi gara-gara pandemi ya anggap nggak dihitung gitu ya. Ada yang nggak dihitung, cuman online. Baik. Setelah itu zuhur. Nah, Setelah zuhur zuhur apa, Ustaz? misalnya jam 12 pelajaran umum. Pelajaran umum itu ngaji apa? Pelajaran umum kalau zuhur itu tafsir. 12 Tafsir sampai jam As-Sa'di. berapa itu? Cuma Ini 15 cuma menit? sebentar, paling 12.30. Oh, 12.30. Tafsir As-Sa'di ya. Tafsir As-Sa'di. Ada yang baca Sa'di tapi ya nggak tahu, saya sudah nanya guru saya, orang Saudi katanya emang ada 2 bacanya ya wis. Terus Ustaz, jam Habis itu makan, Heeh. makan istirahat itu sampai asar. Oh ini udah istirahat full ya siang ini ya. Iya. Istirahat dan makan. Terus habis asar Habis itu asar, habis asar itu ada pelajaran umum lagi, Sahih Bukhari. jam berapa kira-kira? Anggap jam 3. Ya, Enggak. jam 3 gitu. Sampai jam setengah jam atau 1 jam? Ini agak lama. Anggap Jadi 1 jam ya. mungkin sampai jam 4 lah, Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Ini seingat saya pernah ikut ini. Karena saya pernah 2 hari di Makbar. Terus ada majelis Di lagi? situ 4 sampai 5 itu kadang ada yang buka pelajaran, pelajaran khusus tadi. Majelis khusus berarti ya. Iya. Setelah itu Setelah itu persiapan maghrib, 5 persiapan sampai maghrib. 6 makan. Oh, makan Makannya di situ malamnya lagi. sebelum Makan maghrib. ketiga. Makan malamnya sebelum maghrib. Jadi makan dan persiapan sholat maghrib. 5 Oke. sampai 6. Nah, kemudian jam 6 itu maghrib. Setelahnya pelajaran umum tadi. Ya, Sahih Muslim. sampai 1,5 jam mungkin ya. Karena Ya, lebih lama sekitar ya. itu. Ya. Sahih Muslim. Jadi Sahih majelis Muslim. umumnya itu tafsir Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu ya. Yang penting-pentingnya Ya. banget ya. Mantap sekali. Setelah itu, Setelah itu kadang ada pelajaran khusus setelah itu. Jadi 7.30 sampai jam 9. oh ada ya, Itu kadang ada pelajaran khusus nggak ya. dilarang ya, Kadang sedikit. Enggak. sedikit.
Oke, Nah, setelah itu jam 9 itu masjid ditutup. masih Jadi ditutup. harus kembali ke asrama masing-masing, Harus ke harus asrama. tidur gitu. Harus tidur ya. Nggak boleh ada kegiatan lagi. Dikunci nggak saat itu pagarnya? Pagar apa, Ustaz? Pagar, nggak ada Pagar pagar ya? masjid. Pagar asrama atau Pagar masjid. Kalau pintunya kan pintu masjid aja itu kan kalau asrama masih di dalam lingkup masjid juga. ya. Karena Pagar gak, ada penjaga. gambarannya anak-anak, maksudnya orang-orang Indonesia kan pondok itu biasanya dikurung gitu kan, Zat. Tapi kan kalau di Darul Hadis kan nggak dikurung kan, Zat ya. Atau mau keluar pondok bebas terserah kan? Ya, cuman jam malam itu dibatasi. Ya Oh, jam jam malam. sekitar jam 3, jam 9 tadi jam 9, Mm-mm. 9.30 itu mungkin sudah ditutup Oh, gitu. gerbangnya. Oke, ini berarti kalau kita hitung ada ngaji 3 kitab di pagi, terus yang majelis umum 3. Anggap misalnya ada orang mau ngambil semuanya, Ustaz ya. 3 tambah 3 6, terus ikut majelis khusus sore 7, majelis khusus malam 8. Betul, Ustaz ya? Paling mentok berarti Iya. ngaji 8 kitab. Cuman memang luar biasa di situ karena di sana belajar apa saja, Ustaz? Pelajaran-pelajarannya yang tersedia dari majelis khusus. Kalau tadi majelis umum sudah. Kalau majelis khusus itu banyak. Jadi kalau sehari mungkin bisa ada 40 pelajaran, 40 pelajaran satu 40 hari, 40 materi 40 dengan materi. waktu yang berbeda-beda. Ada yang buka jam 8, 9. Oke, keputus internet saya. Putus nggak internet saya? Ya, saat Mukhlis kayaknya terputus ya. Oke. Maaf terputus, Ustaz. Maaf terputus. Oh ya. Dilanjutkan? Jadi 40 materi itu 40 kitab Ya. dengan waktu yang berbeda-beda, pengajar yang berbeda-beda, masing-masing milih sesuai dengan yang diinginkan, apa yang pengen dipelajari. Ya. Jadi misalnya pengen belajar bahasa Arab gitu. Ada yang buka pelajaran Ajurumiyah misalnya, ikut itu. Atau sudah pernah belajar Ajurumiyah, mau belajar Mutamimah, ada yang buka bisa ikut pelajaran Mutamimah. Begitu Begitu juga ya. untuk pelajaran yang lain, ya. Bentar. Ini punya saya error. Tunggu sebentar ya. Oke, antum antum jelaskan lagi, Ustaz, tentang materinya apa saja. Sambil saya memperbaiki wifi-nya dulu ya. Monggo, Ustaz. Jadi Ada kalau pelajaran apa saja? apa Saya namanya dengarkan. kayak pelajaran bahasa Arab misalnya, itu kan masing-masing guru itu memiliki urutan kitab yang berbeda. Jadi kalau guru A misalnya dia mengajarkan bahasa Arab mulai dari Jurumiyah, habis itu Mutamimah, habis itu Qawaidul I'rab, setelahnya Syarah Qatrun Nada, habis itu Syarah Ibn Aqil misalnya. Kemudian guru yang lain misalnya mulai dari Syarah Ajurumiyah, habis itu langsung ke Syudurud Dzahab punya Ibnu Hisham, terus selesai misalnya. Itu masing-masing guru punya metode yang berbeda. Sehingga tergantung pengen ikut yang mana itu bebas silahkan tinggal milih gitu. Kalau misalkan pelajaran tajwid misalnya ada yang buka Tuhfatul Atfal, kemudian ada Al-Jazariyah dan pelajaran hadis ada yang mengajarkan Umdatul Ahkam atau mustalahnya misalnya dengan urutan yang berbeda-beda antara satu satu guru dengan guru yang lain. Oke. Sehingga santrinya itu tinggal tinggal milih apa yang akan dipelajari.
Jadi metode yang memang nggak ada lagi, kita sampaikan juga lagi ya, di Yaman itu biasa disebut dengan silsilah ya Ustaz ya. Ya, silsilah. Silsilatud durus. Ini bisa dibilang di Indonesia terutama rata-rata pondok nggak ada metode kayak gini rata-rata ya. Kecuali pondok-pondok yang ikut atau alumni Yaman pasti pakai silsilatud durus. Bagi yang tidak tahu silsilatud durus kita gambarkan seperti kata Ustadz Mukhlis tadi ya. Misal belajar nahu ya Ustadz tadi ya. Ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu dan ini harus dihatamkan semua kitabnya modelnya. Silsilatud durus itu berantai. Istilahnya dia maraton. Habisnya selesai kitab A, lanjut kitab B, lanjut kitab C, lanjut kitab. Jadi nahu nggak cuma satu kitab. Dimulai dengan apa nih Ustadz kalau nahu? Biasanya dari Ajurumiyah. Ajurumiyah. Setelah Ajurumiyah, Setelahnya Mutamimah. Mutamimah, Ajurumiyah ini biasanya sama syarahnya. Tuhfasaniyah itu ya. Biasanya. Tufasaniyah atau yang lain. Mumti Ya. ya. Mutamimah, habis Mutamimah, Mutamimah itu biasanya Qawaidul I'rab, Qawaidul I'rab punya punyanya siapa? Ibnu Hisham. Oh ya. Ibnu Hisham. Terus Qatrun Nada. Habis itu syarah Qatar, Qatrun Nada. syarahnya. Oh, syarahnya ya. Qatrun Ya. Dua-duanya kan punya Ibnu Hisham ya, Qatrun Nada dan syarahnya. Terus Yang terakhir itu biasanya Ibnu Aqil, Alfiyah. Alfiyah. Syarah Ibnu Aqil Alfiyah itu ya. Ini urutannya saja. Setelah itu mau nambah bebas, tapi biasanya diurut gini ya. Ya. Yang syudurud dhahab tadi kan kalau mau nambah ya. Syudurul Dhahab itu biasanya menggantikan Qatrun Nada Oh, menggantikan karena Qatrun Nada. mirip Yang gitu. yang nambah itu apa ya? Saya lupa. Ada lagi. Dulu saya lupa istilahnya apa ya. Nah, ini urut begini ya Zat ya. Dari Ajrumiyah, Mutamimah, Qawaidul I'rab, Qatrun Nada, Syarah Ibnu Aqil. Biasanya tuntas berapa lama nih Zat? 2 Ini tahun? biasanya paling sekitar 2 tahun lebih sedikit. Ini butuh waktu 2 tahun lebih sedikit. Saya nanya-nanya juga ke yang lain kan emang katanya. Jadi di sana tuh ada namanya silsilatud durus. Diurut gini ya Zat ya. Di Indonesia Ya. nggak ada. Di Indonesia ini saya bilang jujur-jujuran ini ya, buat yang mondokkan anaknya ke pesantren atau dia mau ke pesantren. Di Indonesia itu, misal belajar nahwadih ya. Ya nahwadih sak tutuke. Tutuke dilompat-lompat sama gurunya. Ada latihan yang nggak dibahas, ada materi yang nggak dijelaskan. Itu kejadian di Indonesia rata-rata gitu. Fikihnya langsung lompat-lompat, tahu-tahu belajar Bidayatul Mujtahid. Padahal kitab satu aja yang selesai dari bab awal sampai akhir nggak pernah dipelajari. Moro-moro langsung Bidayatul Mujtahid. Ini banyak di Indonesia kayak gini. Silsilatul durus ini penting. Ikhwan akhwat sekalian, nahu sendiri. Biasanya ada lagi apa Ustaz selain nahu yang silsilatul durus kayak gini? Ada akidah, Akidah misalnya, terus fikih, tajwid. tajwid, Kalau fikih itu biasanya nggak apa namanya, karena pelajarannya panjang. Jadi panjang ya. Nggak pakai silsilah ya. satu kitab selesai itu mungkin sudah Cukup. bagus. Biasanya Dan itu biasanya yang Subulus dipakai Salam di ya. sana kan bukan Turul Bahiyah, Oh, Drul Bahiyah, punyanya Syaukani. Syaukani, Fikihnya berarti sama syarahnya. bukan. Oh, sama syarahnya. Syarahnya siapa? Syaukani Syarahnya juga. beliau, Syaukani At-Tarari. Insyaallah. Terus ada lagi pelajaran lain? Hadis? Enggak ya, hadis sudah ikut tadi ya. Hadis, Mustalah ya. mustalah ada, Mustalah ada mustalah, silsilahnya. Bagian tidak tahu usul mustalah fikih. ini ilmu untuk meneliti hadis, apakah hadis tersebut valid atau tidak, sahih atau dhaif dan seterusnya. Usul fikih ada, Usul fikih ada, tapi silsilah enggak. silsilah biasanya. Oh, gimana silsilah usul fikih ini? Penasaran saya. Kalau dulu itu ada yang buka, dimulai dari Durusul Balaghah, Oh, justru. malah dimulai dari usul balaghah. Jadi karena erat keterkaitan antara Heeh, dalalatul alfat, ya, apa ya, biar lebih sederhana. Intinya erat keterkaitan antara pembahasan usul fikih dengan balaghah, ya. khususnya yang berkaitan dengan makna begitu. Hmm, Sehingga beliau mulainya yang pertama itu Durusul Balaghah. oke. Durusul Balaghah yang dari Mesir itu ya. Iya.
Kemudian Kemudian setelah itu baru masuk al-usul min ilmil ilmu usul. usul. Terus Habis itu apa itu namanya? Yang karya Abdul Mukmin Al-Hambali. Bulbul. Namanya Bukan, bukan. bukan syarah Bulbul. Raudatun Nadir. Tentang Kalau Raudatun Nadir. syarahnya itu namanya Taisirul Wusul. Taisirul Wusul itu syarah karya Syekh Abdullah Al-Fauzan kalau Oh nggak iya. salah. Setelah itu ada lagi? Enggak, Setelah itu biasanya cukup. cukup gitu aja ya. Bagian ada yang lain, ada yang pakai warakat, kemudian al-usul min ilmil usul, terus Nah, mudakirah. ini saya sebenarnya mau nyinggung lagi sedikit lagi nih, tapi waktunya sudah jam 9. Saya ingin bahas ini Ustaz. Antum waktu dulu saya pernah mengalami hal yang unik. Saya dengan Ustaz Mukhlis dulu belajar di tempat yang sama di Son'a karena kebetulan saya itu sakit waktu itu jadinya saya ke situ dengan Ustaz Mukhlis belajar di sana dengan Syekh Ma'mar ya. Walaupun sering dibaca Mu'ammar. Nah, beliau Syekh Ma'mar ini uniknya adalah banyak ngaji kitab ya. Saya hitung tuh saat sehari 17 kitab kita. Sehari 17 kitab. Masya Allah. Kalau saya hitung. Pagi itu saya ingat ya, pagi Syekh Ma'mar itu adalah ini biar menyemangati buat antum yang mau belajar ini. Semangatnya antum itu harus lebih lagi. Kita itu nggak ada apa-apanya semangatnya dibanding teman-teman waktu dulu, waktu di Yaman. Ini kita baru cerita teknis-teknis nih Ustaz. Belum cerita kisah-kisah antum punya teman kayak gimana. Saya juga belum punya teman sampai kayak gimana ya Ustaz ya. Ini saya mungkin sebutkan sedikit tentang apa namanya. Kapan-kapan mungkin kita nyambung lagi tentang kisah-kisah di Yaman atau gimana nggak tahu lah. Pas dulu sama Syekh Ma'mar itu habis subuh. Antum ingat Ustaz? Habis subuh kita ngaji, Apa kita itu buat tauhid fatwa ya. apa itu? Kita buat tauhid dan syarah Muskil Athar, saya masih ingat itu. Punyanya At-Tahawi. Ya kan? Kecuali yang fatwa itu dibaca pas Ramadan, seingat saya. Ramadan ya. Pas Ramadan saja baca fatwa. Terus beliau buat halaqah Quran. Habis subuh. Habis sholat duha, kita majelis ya. Majelis Ya. Umdatul Ahkam, betul ya? Habis Umdatul Ahkam kita belajar apa? Faraid. Sekolah waktu itu. Mustalah. Mustalahnya sore ya? Sekolah Oke toh. kita sore ya. Sore. Ingat saya. Apa waktu itu ya? Pokoknya ada faraid tapi saya lupa. Nah, saya faraid mundur langsung karena saya nggak paham ilmu waris. Saya mundur izin. Terus siangnya sebelum zuhur, Syekh Ma'mar habis yang faraid ini kita kan makan pagi ya. Makan, habisnya makan belajarnya adalah beliau ngajari anak-anak, betul ya? Ngajari anak-anak kecil. Sebelum zuhur kita belajar 3 kitab seingat saya. Ngaji Mukhtar As-Sihah, kamus. Kita ngaji kamus. Ya, kamus dipelajari. Baru nemu saya di situ. Dia dibaca tapi cuman beliau jelaskan. Habis itu ngaji itu saja, kitab Imla karangan beliau yang Birrasmil Bayani itu. Terus ngaji satu lagi saya lupa. Ada 3 seingat saya. Antum ingatnya berapa? Tahu udah lupa. Apa ya bismillah itu ya? Ada 3 ya seingat saya. Ilmu bahasa juga. Bahasa Arab kan? Terus habisnya zuhur. Mungkin apa qatrun nada mungkin apa ya? Lupa saya ingat. Matan qatar apa? Iya, ada pokoknya bahasa Arab. Yang kita tulis belajar bahasa Arab gitu ya. Terus habis, Ustaz. Ingat saya. Sorof. Qawaid Sorof punyanya Muhyiddin Abdul Hamid. Saya ingat itu, yang kitabnya warna hijau. Durusut Tasrif atau apa namanya? Lupa saya. Durus fi Tasrif atau Durusut Tasrif. Itu masih ingat nggak? Ini baru pagi ya, belum zuhur ini. Zuhur, habis zuhur itu kita ngaji. Antum ingat nggak? Tafsir Ibnu Katsir seingat saya. Ya. Betul ya? Dan Al-Bidayah wa Nihayah. Pernah waktu itu? Tiap zuhur kita belajar Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir. Terus habis itu ada majelis akidah Usul Thalathah. Saya ikut waktu itu Usul Thalathah.
syarahnya. Setelah itu baru makan siang. Habis asar kita ngaji waktu itu Ustaz. Antum ingat ngaji apa habis asar ya? Kalau nggak salah, seingat saya ya, kalau nggak salah Fathul Bari. Kalau nggak, pokoknya syarah hadis. Syarah kitab hadis pokoknya. Seingat saya Ustaz ya. Antum kalau ingat, antum perbaiki. Habis itu kita belajar khusus sama Syekh Ma'mar mustalah hadis ya. Mauqidhah itu kan. Dua, satunya nahu. Yang antum tadi katanya keturunan nada atau apa itu. Seingat saya, Iya, kotor baru nahu. Malam, habis maghrib, baru kita belajar Fathul Bari. Pokoknya Sahih Bukhari dengan caranya, saya lupa tapi. Seingat saya loh Ustaz ya. Kalau enggak Sahih Sunan Abu Daud, entahlah, saya lupa-lupa juga. Pokoknya hadis, dan saya masih ingat itu Aqidah Tadmuriyah. Betul ya Ustaz ya? Yang disyarah Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Nggak ingat anak kalau Ingat. yang Tadmuriyah. Tadmuriyah, nah ingat itu pakai syarahnya Al-Barrak. Karena bagus banget syarahnya beliau. Sampai sekarang masih keinget. Habis Isya, itu saya lupa ada ngaji apa gitu. Tapi sebentar banget. Dan ada majelis Ajrumiyah. Tapi saya nggak ikut. Yang orang Afrika itu, yang buka. Ya ini banyak banget. Saya hitung itu pokoknya satu hari 17 kitab. 17 kitab. Di mana semangat kita untuk belajar. Belum lagi di cerita-cerita teman-teman yang orangnya kayak gini, ada yang orangnya kayak gini. Kasih gambaran gimana semangatnya Ustaz adalah waktu Jumat Ustaz. Mumpung sekarang hari Jumat ini. Antum ingat kalau Jumat di Makbar itu orang sudah siap sholat Jumat sejak kapan Ustaz? Habis mandi. Jadi kalau misalnya yang nggak ini ya, karena Jumat itu biasanya main bola, olahraga gitu. Kalau yang enggak berarti kan itu misalnya jam 7 sudah siap apa namanya air panasnya. Habis itu mungkin ngantri mandi. Ya. Jam 9 itu biasanya sudah mulai ada yang berangkat ke masjid. Oh gitu. Tapi kalau yang di Hudaidah saya Ustaz, di Hudaidah rata-rata ya teman-teman saya yang di Hudaidah. Jadi saya dulu mondok ini saya mungkin ceritakan dikit, pindah-pindah bukan karena kenapa, karena punya penyakit. Waktu itu saya jadinya pindah-pindah. Bukan karena emang mau pindah-pindah. Dulu saya belajar di Taiz dan belajar di Ib, di Ba'dan, dan belajar di Son'a, dan belajar di Hudaidah ini. 4 tempat ini, pindah-pindah ini. Makanya kitab saya sampai sekarang satu kardus di Taiz, satu kardus besar di Son'a, satu kardus di Hudaidah. Nggak saya bawa. Nggak Masih punya di sana uang. ya? Iya, nggak punya uang, mau bawa saya nggak punya uang. Oh, jangan, saya di mana-mana saya sejak saya pulang itu udah nggak pegang uang sama sekali. Buat beli makanan aja nggak bisa, saya nggak punya uang. Bener-bener saya itu saya cerita dikit ya. Di Yaman dulu saking saya nyari uang itu, saya dulu jadi tukang pijet dan ngangkut semen karena saya nggak punya uang. Saya ngangkut semen dulu di Yaman untuk nyari uang. ngangkut pasir Ustaz. Sama jadi tukang pijet, beneran. Gak punya uang sama sekali saya di Yaman itu. Jadi di Hudaidah ini dulu kalau di Hudaidah teman-teman saya itu mandinya itu sebelum subuh Ustaz. Jadi Belum subuh ya? sekitar Panas 3 di sof. sana. Iya, 3 sof. Hari Jumat 3 sof itu nggak pindah. Habis sholat subuh tetap di situ sampai mulai Jumatan. 3 sof. Teman-teman saya di Hudaidah. Ya saya yakin di Makbar juga ada yang kayak gitu. Betul ya? Yang habis Ada subuh itu nggak kalau pindah. yang sepuh-sepuh biasanya. Kalau di Hudaidah muda-muda. Jadi teman-teman saya Hudaidah itu, orang-orang Hudaidah ini, yang orang-orang kampungnya Abu Musa al-Asy'ari, beliau ini, mereka ini sudah nyetrika bajunya itu udah disetrika hari Kamis. Pinjam setrika semua. Buat dipakai hari Jumat. Ini saya nggak nemukan kecuali di Hudaidah kayak gitu. Bahkan teman saya ada yang cuma punya baju 2 Ustaz. Satu dicuci, satu dijemur, satu dicuci, satu dijemur. Satu dipakai. Satu dijemur, satu dipakai, satu dijemur, satu dipakai gitu. Nggak punya baju lagi. Dan di Hudaidah ini Jumatan, teman-teman saya itu sudah diam di masjid dari habis subuh karena sudah mandi sebelum subuh sampai waktu Jumatan, nggak pindah, duduk di situ.
Kalau ngantuk tidur sebentar, terus lanjut ngaji lagi, belajar lagi. Kalau saya kalau saya enggak ikut itu enggak kuat ya. Paling jam 9 baru sih jam 10. Orang-orang sana kalau masalah ibadah ya Ustaz ya, luar biasa sekali. Teman-teman saya di Hudaidah itu ngaji Quran, setoran Quran itu Ustaz, nggak tahu kalau di Makbar ya, karena di Hudaidah ini banyak fokus di Quran. Setoran Quran itu teman-teman saya, beberapa orang itu nyetor 10 juz ke teman dan nyimak 10 juz setiap hari. Jadi sehari 20 juz. Nyetor 10 juz ke temannya dan dia menyimak temannya 10 juz setiap hari. Memang luar biasa sih. Yang kayak gitu-gitu di Indonesia dicari sulit. Tapi antum pasti punya cerita-cerita lebih ini. Cuman waktunya nggak cukup. Mungkin antum mau cerita satu saat sebelum kita tutup Apa ya? tentang Cerita tentang apa? siapapun, bebas. Sebelum kita tutup tentang Yaman tentunya. Yang antum terkesan sekali. Ya mungkin masyaihnya ya, ulamanya mungkin ya, yang kita pelajari dari beliau-beliau itu tentang, kalau dari Syekh Ma'mar sendiri, Syekh Ma'mar Al-Qadasi Hmm, yang di Sana'a, yang saya lihat dari beliau itu kesederhanaan beliau dan tawadhu. betul. Jadi kalau mungkin karena memang kondisi yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi kalau beliau kondisinya di sana aman, kadang beliau beli sayur sendiri, beli roti sendiri. Iya, Dan saya pernah lihat itu ada sampah di depan masjid, beliau ambili, beliau masukkan ke tempat sampah. Yang itu eh, jarang terlihat di tempat lain gitu. iya, Itu sisi yang saya masih terkenang sama beliau. Kalau Masya Yaman secara umum ya luar biasanya perjuangan mereka, keikhlasan mereka, dan apa namanya ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sepi ing pamrih rame ing gawe gitu. Jadi mereka iya, itu senyap tapi luar biasa betul, betul, perjuangan yang mereka lakukan. Jadi betul, mungkin hampir tidak ada media yang mengekspos bagaimana mereka betul, mengajar, bagaimana mereka melayani masyarakat dan sebagainya. betul. Tapi usaha yang mereka berikan itu untuk Islam dan kaum muslimin luar biasa. Iya. Tadi yang kita sebutkan itu Ustaz ya. Pondok-pondok ini dibangun tidak ada masang kirim ke donasi rekening ini gitu ya, nggak ada kirim donasi rekening ini, nggak pasang brosur, nggak pasang pengumuman, di websitenya pun nggak ada pasang seperti itu sama sekali. Kota amal juga nggak ada, kata Ustaz Mukhlis tadi. Benar-benar murni niat ikhlas. Saya bahkan kaget di sana itu masyayikh itu dakwanya benar-benar dari masjid ke masjid, kampung ke kampung. Betul ya Ustaz ya? Makbar setiap Ya, Jumat mengirim ratusan mungkin ya, atau ratusan kan dai ke pelosok-pelosok. iya, Di Hudaidah saya juga lihat puluhan atau mungkin belasan atau puluhan masjid dipegang oleh murid-muridnya Syekh. Mereka tersebar kemana-mana. Nggak ada namanya istilahnya minta amplop gitu saja atau pasang tarif, sama sekali nggak ada. Luar biasa mereka itu, sampai-sampai kita lebih terpengaruh dari akhlak mereka sehari-hari dibandingkan pelajarannya. Saya itu sampai sekarang masih suka merinding kalau cerita akhlaknya Syekh Ma'mar. Saya dulu hidup sama Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi di Hudaidah, yang ngarang kitab Nahwu itu, Ustaz. Yang kitab Nahwunya iya, dipakai di Indonesia banyak. Beliau itu, Syekh Ahmad bin Thabit itu, setiap pagi waktu sarapan ngambil roti sama seperti kita, roti yang sama, roti yang kalau dipotek gitu keras itu Ustaz ya. Rotinya keras, harus digini-ginikan dulu saking kerasnya. Makanan di sana itu ya ikhwan wa akhwat sekalian ya, jauh dibandingkan makanan di sini. Rasanya cuma rasa garam. Ini serius, rasanya cuma rasa garam. Ini saya kasih gambaran, kayak gini lah. Tapi ini keenakan ini, saya kasih tunjuk gambarnya ya. Ini yang mewah ini Ustaz ya, kayak gini Ustaz ya. Termasuk mewah lah. ya itu kalau kalau di Makbar pakainya roti itu. Roti ini, di Hudaidah Iya, pakai roti yang keras yang memanjang itu Ustaz. Yang kalau iya, kita makan harus kita krek 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 gini dulu, di goyang-goyangkan dulu biar bisa enak dimakan. Kalau nggak gitu keras. Cuma dikasih 3 setiap pagi kayak gitu. Itu saya lihat Syekh Ahmad bin Thabit, syekhnya sendiri, ngambil makanan bareng sama teman-teman kita.
kayak orang ngantri juga ikut ngambil. Di mana di Indonesia mungkin ya sudah langka yang seperti itu, Ustaz. Ini markasnya Syekh di Hudaidah, kecil tapi luar biasa barokahnya. Masjid-masjid, puluhan masjid di sekitar situ semuanya dipegang oleh murid-murid beliau yang berdakwah di sana. Dan mungkin kita cukupkan di sini dulu. Mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Panjang sebenarnya kalau kita jelaskan banyak sekali. Hanya saja waktunya yang tidak memungkinkan. Ini kita baru jelasin secuil ya Ustaz ya. Secuil dari yang sebenarnya banyak. Gak bisa kita sampaikan semua. Intinya saya pribadi kalau punya uang lagi, saya mau ke sana lagi. Gitulah ceritanya. Ustadz Mukhlis pun saya yakin juga demikian. Betul Ustadz? Ya. Iya. Oke. Ini ada yang bertanya begini Ustadz. Ya saya ambil yang paling penting aja ya Ustadz ya. Bagaimana mengelola pondok di Yaman jika tidak menerima bayaran atau donasi? Apakah ada semacam tim penyandang dana? Yamannya ya. Iya. Kalau di sana memang walaupun tidak ada pengumuman, beramal itu memang luar biasa. Terlebih dari orang-orang yang memang mereka punya kecukupan lebih gitu. Mereka punya kesadaran untuk bantu. Termasuk sebagian masjid itu dibangun hanya oleh satu orang. Hanya satu Masjidnya orang. besar, satu orang. Jadi saya yang bangun masjid sendiri. Yang lain silakan membantu apalah pembangunan yang lain. Cuma masjidnya saya tok begitu. Itu ada. Sehingga memang kesadaran orang-orang di sekitar sana, orang-orang Yaman itu luar biasa dalam ta'awun, khususnya orang-orang yang punya kemampuan, Iya. apalagi yang merantau ke negara-negara teluk, punya bisnis di sana dan sebagainya. Mereka punya punya peran besar untuk membantu menghidupi pondok. Ini ada yang bertanya lagi Ustadz. Berarti dari kesadaran masing-masing ya, sampai kayak gitu ya kesadarannya. Berarti berapa jam Ustadz total beraktivitas sampai terlelap tidur? Maksudnya tidurnya berapa jam gitu Ustadz? Tidur Sehari. itu ya biasa karena jam 9 itu masjid sudah ditutup, mestinya kita balik. Paling balik itu ya persiapan istirahat mungkin apa makan apa dan Iya. sebagainya bisa jam 10 sampai jam 4 tadi. Oh gitu. Itu tidur malamnya. Tidur tidur siang juga lumayan. Oh gitu. Dari setelah makan ba'da duhur sampai asar itu tidur. Dan Alhamdulillah ya. itu cukup. Iya. Saya cerita dikit dulu, saya waktu di Ba'dan, saya tidurnya cuma 6 jam itu Ustadz. Saya ingat. Soalnya saya punya temen yang dari Makbar, orang Lumajang, saya lupa namanya. Atau mungkin kenal, dari Makbar dia. Yang Lumajang. Katanya sudah Macam punya apa? pondok. Ada. Kecil orangnya, kulitnya agak gelap. Beliau ini, saya dilarang nggak boleh tidur ikut di asrama sama teman-teman. Suruh ikut tidur di masjid sama dia. Saya tiap tidur kelebihan dikit ditegur, dibangunin. Kamu tidur terus gitu. Sama orang ini. Jadi sehari semalam saya cuma bisa tidur 6 jam. Saya masih ingat itu. Sisanya harus belajar, ngaji, sholat gitu. Sama beliau. Iya. Luar biasa orangnya, cuman saya nggak tahu namanya, lupa. Baik, kita cukupkan di sini dulu. Maaf mengambil waktu yang cukup lama dari Ustadz Mukhlis. Mohon maaf Ustadz ya, banyak kekurangan dari saya dan dari sini juga. Insya Allah nanti dengan Ustadz Mukhlis kita lanjutkan di pelajaran ilmu sharaf ya Ustadz ya. Di Ya, pertemuan insya Allah. mungkin pekan depan atau mungkin 2 pekan lagi. Nggak tahu nanti secocoknya jadwal dengan beliau. Beliau bisanya kapan, begitu ya. Baik, yang ingin bertemu dengan Ustadz Mukhlis bisa bertemu di Masjid Al-Muhajirin Wal Ansor Depok. Itu ya Ustadz ya. Yang Insya ikhwan, Allah. yang akhwat jangan. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau disampaikan Ustadz? Ya, cukup. Cukup. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.